Sebagian besar dari kita hidup untuk membuktikan sesuatu. Membuktikan bahwa kita bisa, membuktikan bahwa kita layak, membuktikan bahwa kita lebih baik dari apa yang mereka katakan. Tapi di tengah semua itu, kita lupa satu hal. Untuk siapa sebenarnya semua ini? Hari ini, mari kita bahas satu hal penting. Jangan biarkan orang lain mengontrol tujuanmu. Sejak kecil, kita tidak pernah benar-benar bebas menentukan arah. Kita tumbuh dikelilingi standar yang seringkali bukan milik kita. Harus ranking 1, harus kuliah di tempat ternama, harus kerja kantoran, punya jabatan, gaji tetap, harus menikah sebelum usia tertentu, harus punya rumah, mobil, dan terlihat berhasil di mata orang lain. Tapi, mari tanya perlahan, siapa yang menentukan semua itu? Apakah itu betul-betul suara hatimu? Ataukah hanya gema dari ekspektasi yang diturunkan padamu tanpa kau sadari? Kita hidup dalam pola yang tak terlihat, mengejar validasi, mengejar pengakuan, takut terlihat gagal. Seolah-olah kegagalan terbesar dalam hidup ini adalah tidak diakui oleh orang lain. Tapi coba diam sejenak, duduk, tarik napas dalam-dalam, lihat ke dalam dirimu sendiri. Apakah arah yang sedang kau tuju benar-benar milikmu? Atau hanya peta yang diwariskan dan kamu mengikutinya karena takut mengecewakan? Banyak orang terlihat berhasil di luar, tapi di dalam kosong. Karena mereka tidak hidup dalam panggilan. Mereka hidup dalam tekanan, berlari, bekerja, membangun. Tapi semua itu untuk mengisi lubang yang ditinggalkan oleh harapan orang lain. Jangan-jangan kamu pun seperti itu. Mengejar sesuatu, bukan karena ingin, tapi karena takut dikira gagal. Maka sebelum jauh melangkah, tanyakan lagi pada dirimu, tujuan ini benarkah milikku? Atau hanya jebakan yang dibungkus pujian? Ketika kamu menjalani hidup berdasarkan tujuan yang dipaksakan, kamu sebenarnya sedang mengabaikan bagian terdalam dari dirimu sendiri. Kamu bekerja keras, bangun pagi, lembur malam, mengejar angka, mengejar gelar, mengejar pengakuan. Tapi, ada suara kecil yang terus bertanya, kenapa aku merasa hampa, padahal aku sudah mencapai banyak? Dan itulah bahayanya. Ketika kamu memaksakan arah yang bukan milikmu, kamu akan mencapai puncak hanya untuk menyadari bahwa tangga yang kau panjat bersandar di dinding yang salah. Lelahnya jadi tak bermakna. Suksesnya terasa hampa. Karena itu bukan untukmu. Itu bukan dari keinginanmu, tapi dari ketakutan, takut dikecewakan, takut diremehkan, takut tak dianggap. Marcus Aurelius pernah berkata, tak seorang pun kehilangan hidupnya kecuali hidupnya sendiri. Artinya, jika kamu kehilangan arah, kehilangan kendali atas keinginan dan nilai-nilaimu sendiri, maka kamu benar-benar kehilangan hidupmu. Banyak orang tidak lelah karena pekerjaan, tapi karena terus berpura-pura. Menjalani sesuatu yang tidak sesuai nilai-nilainya. Berpura-pura antusias, berpura-pura kuat, padahal dalam diam jiwanya sedang menjerit. Itulah bahaya dari tujuan yang dipaksakan. Ia bisa membuatmu terlihat baik di luar, tapi perlahan menghancurkanmu dari dalam. Maka berhentilah sejenak. Dan jujurlah pada dirimu. Tujuan ini, apakah membuatku hidup? Atau hanya membuatku terlihat hidup di mata orang lain? Dalam stoikisme, ada prinsip penting yang menjadi fondasi hidup. Hiduplah selaras dengan kodrat dan akal sehatmu. Ini bukan sekadar kalimat indah. Ini adalah panggilan untuk kembali kepada dirimu sendiri. Stoikisme mengajarkan kita satu hal yang sederhana, tapi kuat. Kamu tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi kamu bisa mengendalikan cara berpikirmu tentang dunia itu. Jika kamu membiarkan orang lain menentukan tujuanmu, maka kamu hidup dalam wilayah yang tak bisa kamu kendalikan. Kamu menjadi budak pandangan orang, budak pengakuan, budak tepuk tangan. Marcus Aurelius berkata, orang yang memuliakan jiwanya sendiri tidak akan menyeret dirinya ke arah yang ditentukan orang lain. Tujuan yang sejati tidak datang dari luar, ia lahir dari perenungan, dari keheningan, dari keberanian untuk berkata, ini jalan yang ingin aku jalani meski tidak dipahami orang lain.
Epictetus menambahkan, jika kamu ingin menjadi bebas, jangan menggantungkan dirimu pada hal-hal di luar dirimu. Termasuk tujuan hidup. Tujuanmu tidak boleh bergantung pada ekspektasi orang tua. Tidak boleh dibentuk oleh ketakutan akan cibiran teman. Tidak boleh disusun atas rasa bersalah, rasa utang, atau rasa ingin diakui. Tujuan sejati itu tenang. Ia tidak bising. Ia tidak perlu diumumkan, tidak butuh disetujui. Ia tumbuh dalam diam dan menguat saat kamu selaras dengan dirimu sendiri. Setelah kamu sadar bahwa selama ini tujuanmu mungkin bukan milikmu, pertanyaan selanjutnya muncul. Lalu, bagaimana cara menemukan tujuan yang benar-benar dari diriku sendiri? Ini bukan proses sehari, tapi langkah pertama dimulai dari keberanian untuk jujur. Dengarkan dirimu sendiri. Cobalah tanya dengan tulus, apa yang sebenarnya ingin aku lakukan? Jika tak ada yang menilai, apa yang membuatmu lupa waktu? Apa yang kamu lakukan tanpa merasa terbebani meski tak dibayar? Disitulah biasanya tersembunyi benih tujuan yang sejati. Hilangkan kata orang dari prosesmu. Setiap kali kamu membuat keputusan, perhatikan siapa yang sebenarnya kamu dengarkan. Apakah itu suara hatimu atau suara dari masa lalu yang terus menuntut? Tujuan yang murni tidak tumbuh dari rasa takut, tapi dari rasa sadar. Sadar bahwa hidupmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Bukan tugasmu untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Tentukan parameter sukses versimu sendiri. Di dunia yang memuja pencapaian, kamu harus berani mendefinisikan sukses dengan caramu. Mungkin sukses bagimu adalah ketenangan, mungkin bukan kekayaan, tapi kebebasan. Bukan popularitas, tapi rasa utuh sebagai manusia. Jangan pakai ukuran orang lain untuk mengukur kebahagiaanmu sendiri. Siap menanggung konsekuensi karena menjadi dirimu sendiri. Ini bagian tersulit. Saat kamu memilih tujuan yang autentik, tak semua orang akan mendukungmu. Bahkan yang terdekat pun bisa menganggapmu aneh, gagal, egois. Tapi justru di titik itu kamu diuji. Sejauh mana kamu mau hidup sebagai dirimu sendiri? Jangan khawatir. Mereka yang mencintaimu akan tetap ada. Dan kamu akan menemukan kedamaian. Bukan karena diterima semua orang, tapi karena kamu tidak lagi menolak dirimu sendiri. Hidup bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi apakah kamu benar-benar berjalan ke arah yang kamu pilih sendiri. Dan itu adalah kemenangan paling tenang, tapi paling membebaskan. Di permukaan, semua orang berkata mereka ingin bebas, ingin menjalani hidup sesuai kehendaknya, ingin hidup yang autentik, yang jujur, yang selaras. Tapi kenyataannya, banyak orang justru takut memegang kendali hidup mereka sendiri. Mengapa? 1. Karena saat kita pegang kendali, kita tak bisa lagi menyalahkan siapa-siapa. Selama kita hidup atas dasar harapan orang lain, kita bisa berkata, aku begini karena orang tua. Aku kuliah jurusan ini karena disuruh. Aku kerja di sini karena tekanan sosial. Dan itu membuat kita merasa aman. Karena ketika gagal kita punya alasan. Tapi ketika kamu mulai menjalani hidup atas kehendakmu sendiri, maka tanggung jawabnya penuh di pundakmu. Itu berat. Tapi juga satu-satunya jalan menuju keutuhan jiwa. 2. Takut ditolak saat tampil apa adanya. Menjadi diri sendiri adalah keputusan yang sunyi, karena kamu akan kehilangan banyak hal, orang-orang yang tak mengerti, komunitas yang tak lagi sejalan, dukungan yang dulu kamu andalkan. Tapi yang tersisa adalah keheningan yang tulus. Tempat di mana kamu bisa bernapas bukan karena semua setuju, tapi karena kamu tak lagi pura-pura. Dan itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa kamu sudah dewasa secara emosional dan spiritual. 3. Karena kita telah terbiasa dikendalikan. Kadang kita tak sadar bahwa sejak kecil kita dilatih untuk mematuhi, untuk menjadi baik di mata orang lain. Sehingga saat kesempatan datang untuk hidup berdasarkan nilai kita sendiri, kita merasa bingung, bahkan takut. Tapi jangan biarkan kebiasaan lama mengubur potensi baru. Jika kamu merasa takut mengambil alih hidupmu, itu wajar. Tapi ketahuilah, menjalani hidup yang bukan milikmu
jauh lebih menakutkan. Karena di ujungnya, kamu tidak hanya kehilangan waktu, tapi juga kehilangan dirimu sendiri. Kita hidup di zaman di mana penampilan bisa menipu. Seseorang bisa terlihat sukses di layar, tapi hancur saat layar dimatikan. Banyak orang terlihat kuat karena mereka terbiasa menyembunyikan kegelisahan. Mereka terus bergerak, terus produktif, karena jika mereka berhenti, mereka akan mulai merasakan kehampaan itu. Mereka punya semuanya, gelar, pengikut, jabatan, kekayaan, tapi tak punya arah yang benar-benar dari hati. Dalam stoikisme, itu disebut sebagai hidup yang terjebak dalam keinginan luar. Hidup yang terus berorientasi pada pujian, pada validasi, pada tepuk tangan. Tapi seiring waktu, semua pencapaian itu tak lagi memberi makna. Karena jiwa tahu bahwa tujuan yang dipaksakan hanya melahirkan kehampaan. Kamu bisa terlihat berhasil di mata dunia, tapi jika kamu tidak damai saat sendiri, maka apa gunanya semua itu? Tidak semua orang sadar bahwa ia sedang menjalani hidup orang lain, tapi tanda-tandanya ada. Halus, namun menusuk jika kita cukup jujur untuk melihatnya. Kamu selalu cemas saat dilihat orang. Bukan karena kamu takut salah, tapi karena kamu terlalu menggantungkan harga dirimu pada penilaian luar. Kamu khawatir terlihat gagal, bukan karena gagal itu menyakitkan, tapi karena takut dipandang rendah. Kamu merasa kosong setelah mencapai sesuatu. Ketika kamu berhasil, tapi tetap merasa hampa, bisa jadi kamu sedang mengejar pencapaian yang bukan milikmu. Tujuan yang sejati memberi makna. Tujuan yang palsu hanya memberi selamat sesaat, lalu lenyap. Kamu terus membandingkan diri dengan orang lain. Kamu tak tahu kenapa kamu merasa kalah. Padahal kamu tidak sedang berlomba. Perbandingan muncul ketika kamu kehilangan arah dan mulai hidup dengan cermin orang lain sebagai peta. Kamu sulit menjawab, apa yang benar-benar aku inginkan? Jika kamu butuh waktu lama untuk menjawab itu, maka besar kemungkinan kamu selama ini menjalani perintah tak tertulis. Sebuah skenario yang tidak pernah kamu tulis sendiri. Hidup yang otentik bukan hidup yang selalu ramai, tapi hidup yang kadang sunyi. Karena ketika kamu mulai hidup sesuai dengan nilaimu sendiri, kamu tidak akan selalu dimengerti. Kamu mungkin kehilangan beberapa teman, mungkin dibilang berubah, mungkin dianggap aneh, karena kamu tidak lagi mengikuti arus seperti dulu. Tapi ingatlah, kesunyian karena menjadi diri sendiri jauh lebih damai daripada keramaian yang memaksamu memakai topeng setiap hari. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang bermakna tidak selalu hidup yang disorot, tapi hidup yang tenang karena selaras dengan hati nurani dan akal sehat. Epictetus berkata, "Jika kamu ingin maju, bersiaplah dianggap bodoh oleh mereka yang belum sampai." Maka, ketika kamu mulai meninggalkan jalan yang bukan milikmu dan mulai menyusuri jalan yang lebih jujur, jangan harap selalu ditemani, tapi kamu akan menemukan sesuatu yang tak pernah bisa kamu temukan sebelumnya. Setelah melewati semua proses, kamu akan mulai menyadari satu hal. Hidupmu terasa lebih utuh. Mungkin tidak lebih ramai, mungkin tidak lebih kaya, tapi lebih damai. 1. Kamu tak lagi panik saat tak dipuji. Pujian tak lagi jadi makanan harianmu, karena kamu sudah punya sumber kepuasan dari dalam. Kamu tahu yang kamu lakukan adalah sesuatu yang selaras dengan nilai dan suaramu sendiri. 2. Kamu bisa berkata tidak tanpa merasa bersalah. Karena kamu tahu, berkata ya pada semua orang seringkali berarti berkata tidak pada dirimu sendiri. Kini kamu tahu batasmu, dan kamu menjaganya bukan dengan marah, tapi dengan bijak. 3. Kamu tidak lagi sibuk membandingkan. Karena kamu sadar, setiap orang berjalan di peta yang berbeda. Tujuan mereka bukan milikmu, dan kamu tak perlu cepat-cepat karena kamu bukan sedang berlomba. 4. Kamu merasa nyaman dalam sunyi. Dulu, kesepian menakutkan. Tapi sekarang, kesunyian menjadi ruang untuk pulang. Kamu tidak merasa hampa meski sendiri.
karena kamu akhirnya bertemu dengan dirimu sendiri. Jika kamu mengalami semua ini, maka selamat, kamu sedang hidup. Bukan sebagai bayangan orang lain, tapi sebagai versi utuh dari dirimu sendiri. Di dunia yang bising dan penuh ekspektasi, kamu butuh keberanian untuk berkata, "Cukup, aku ingin kembali hidup sebagai diriku sendiri." Kendali atas hidupmu bukan hadiah, ia harus direbut kembali dari tangan siapapun yang pernah kamu beri terlalu banyak pengaruh. Orang tua, pasangan, teman, atasan, lingkungan. Mereka semua bisa memberi arah, tapi yang memilih langkah tetap kamu. Karena pada akhirnya, ketika hidup ini selesai, yang mempertanggungjawabkan pilihan itu adalah kamu sendiri. Jangan menunggu dunia memahami keinginanmu. Jangan menunggu semua orang setuju, baru kamu berani melangkah. Beranilah hidup dengan cara yang mungkin tak sempurna, tapi jujur. Karena hidup bukan soal membuat semua orang senang, tapi soal pulang dengan hati yang tenang. Jika narasi ini menyentuhmu, maka jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Tekan tombol subscribe, karena di kanal Stoik Sejenak, kita tidak mencari sensasi, tapi makna. Dan tulis di komentar, mulai hari ini, aku memilih jalan yang kutentukan sendiri.